Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Wayu Saputra dengan NPM 203110008. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai dasar-dasar akuntansi, yang dimana pada materi dasar-dasar akuntansi kali ini saya akan menjelaskan mengenai jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Yang pertama itu mengenai jurnal. Fungsi jurnal dapat dibagi menjadi 3 fungsi, yaitu yang pertama fungsi analisis, fungsi pencatatan, dan fungsi historis. Yang dimana fungsi analisis adalah menentukan perkiraan yang didebit dan perkiraan yang dikredit serta jumlahnya masing-masing. Sedangkan fungsi pencatatan mencatat transaksi keuangan dalam kolom debit dan kredit serta keterangan yang perlu. Dan fungsi historis yaitu mencatat aktivitas perusahaan secara kronologis. Jurnal yaitu catatan sistematis dan kronologis dari transaksi-transaksi keuangan dengan menyebutkan rekening yang akan didebit atau dikredit disertai jumlah masing-masing dan referensinya. Bentuk jurnal yaitu seperti ini, yang dimana terdapat tanggal, rekening atau keterangan, ref, debit, dan kredit. Berikutnya saya akan memberikan contoh tentang jurnal, yaitu pada tanggal 1 Januari 2024, Tuan Raka menyetorkan uang ke PT Aji Mumpung sebesar 500 juta sebagai setoran awal modal. Yang dapat disimpulkan yaitu kas bertambah 500 juta, modal bertambah 500 juta. Yang dimana kas yaitu 500 juta dan modal TN Raka 500 juta. Kas masuk ke dalam debit sebesar 500 juta dan modal TN Raka masuk ke dalam kredit sebesar 500 juta. Selanjutnya, pada tanggal 5 Januari 2024, perusahaan membeli sebuah mobil seharga 150 juta secara tunai. Maka dapat disimpulkan kendaraan bertambah 150 juta dan kas berkurang sebesar 150 juta. Yang dimana kendaraan 150 juta dan kas 150 juta. Kendaraan masuk ke dalam debit sebesar 150 juta dan kas masuk ke dalam kredit sebesar 150 juta. Pada tanggal 6 Januari 2024 membeli mesin fotokopi seharga 50 juta secara kredit. Maka peralatan bertambah 50 juta dan hutang bertambah 50 juta. Maka peralatan 50 juta dan hutang dagang 50 juta, yang dimana peralatan masuk ke dalam debit sebesar 50 juta dan hutang dagang masuk ke dalam kredit sebesar 50 juta. Pada tanggal 15 Januari 2024 dibayar beban telepon sebesar 1 juta rupiah. Yang dapat disimpulkan biaya telepon bertambah 1 juta, kas berkurang 1 juta. Yang dimana beban telepon 1 juta dan kas 1 juta. Beban telepon masuk ke dalam debit sebesar 1 juta dan kas masuk ke dalam kredit sebesar 1 juta. Pada tanggal 18 Januari 2024 diterima pendapatan dari jasa fotokopi sebesar 8 juta. Yang dapat disimpulkan kas bertambah 8 juta dan pendapatan bertambah 8 juta, yang dimana kas 8 juta dan pendapatan 8 juta. Kas masuk dalam debit sebesar 8 juta dan pendapatan masuk dalam kredit sebesar 8 juta rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 26 Januari 2024 dibayar asuransi sebesar 750.000. Yang dapat disimpulkan terjadi biaya asuransi Rp 750.000 dan
kas berkurang 750.000, yang dimana beban asuransi 780.000 dan kas 750.000. Beban asuransi masuk ke dalam debit sebesar 750.000 dan kas masuk dalam kredit sebesar 750.000. Pada tanggal 21 Januari 2024, perusahaan telah menyelesaikan jasa fotokopi sebesar 5 juta, tetapi uang belum diterima. Yang dapat disimpulkan yaitu piutang atau tagihan bertambah 5 juta, sedangkan pendapatan bertambah 5 juta. Yaitu piutang itu 5 juta dan pendapatan 5 juta, yang dimana piutang masuk ke dalam debit sebesar 5 juta dan pendapatan masuk dalam kredit sebesar 5 juta. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai buku besar. Buku besar yang berisi semua rekening-rekening atau kumpulan rekening yang ada dalam laporan keuangan. Buku besar yaitu terdapat buku besar yaitu kas, perlengkapan, peralatan, utang, pref, modal, beban gaji. Lalu berikut adalah postingan ke buku besar. Berikut adalah postingan ke buku besar atau jurnal umum. Ada halaman 1 yaitu ada tanggal 1 Januari yaitu kas dan modal TNRK, yang dimana debit 500 juta dan kredit 500 juta. Dan kas yang kita buat nomor yaitu 111, yang dimana kas lalu tanggal 1 Januari dan debit masuk ke dalam jumlah sebesar 500 juta dan halaman masuk ke dalam ref pada ref, lalu nomor 111 masuk ke dalam ref pada jurnal umum. Lalu selanjutnya yaitu membuat modal TNRK, yang dimana modal TNRK kita buat nomor 311, yang dimana tanggal 1 Januari dengan jumlah 500 juta yang diambil dari kredit pada jurnal umum. Lalu halaman 1 masuk ke dalam ref dan nomor 311 masuk ke dalam ref pada jurnal umum. Berikut ada penjelasan mengenai neraca saldo. Daftar yang berisi kumpulan seluruh rekening atau perkiraan buku besar. Kapan neraca saldo dibuat? Neraca saldo dibuat pada akhir periode atau dapat juga disiapkan kapan saja untuk memastikan keseimbangan buku besar. Untuk menyiapkan neraca saldo tiap perkiraan harus ditentukan terlebih dahulu. Fungsi neraca saldo untuk memastikan bahwa buku besar secara matematis adalah akurat dengan pengertian bahwa jumlah saldo debit selalu sama dengan saldo kredit. Namun jika neraca saldo sudah seimbang, bukan berarti catatan-catatan akuntansi benar-benar akurat. Berikut adalah bentuk neraca saldo, yang dimana ada nomor PERK, ada nama perkiraan, debit, dan kredit. Berikut adalah contoh neraca saldo yang dapat kita ambil dari jurnal dan buku besar tadi. Yang pertama yaitu kas, yang dimana kas sekarang totalnya yaitu 356.250.000 dan piutang 5 juta yang masuk dalam kredit, dan kendaraan masuk dalam kredit sebesar 150 juta rupiah, dan peralatan masuk ke debit 50 juta, hutang masuk dalam kredit 50 juta, modal masuk ke dalam kredit sebesar 500 juta,
pendapatan masuk ke dalam kredit sebesar 13 juta. Beban telepon masuk di debit sebesar 1 juta dan beban asuransi masuk ke debit sebesar 750.000, yang dimana kita total memiliki hasil yang balance atau yang sama, yang dimana totalnya yaitu 563 juta rupiah. Mungkin sekian dari video penjelasan materi mengenai dasar-dasar akuntansi, yang dimana mengenai jurnal, terus buku besar dan neraca saldo. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.